Hari ini saya ingin membagikan satu rema yang spesial sekali. Perfect weakness, perfect strength. Kelemahan yang sempurna, kekuatan yang sempurna. Nah, apa artinya? Kita baca 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan ngomong begini, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Anda renungkan perkataan ini baik-baik, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ternyata hanya ketika kita itu menyadari bahwa kita itu lemah. Tanpa Tuhan kita lemah. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Di momen itu Tuhan mau memanifestasikan kuasanya yang sempurna atas kehidupan kita. Jadi ternyata manifestasi kuasa Tuhan seberapa besar dinyatakan dalam kehidupan kita juga sangat ditentukan adalah dengan tingkat kesadaran seberapa besar kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Seberapa besar kita itu bergantung sama Tuhan. Kesadaran kita untuk bergantung sama Tuhan. Kesadaran bahwa kita lemah dan kita butuh Tuhan dalam hidup kita itu akan sangat menentukan seberapa level iman percaya kita sama Tuhan. Alasan banyak orang gak bisa bertumbuh dalam imannya karena banyak orang merasa bisa tanpa Tuhan. Bisa hidup tanpa Tuhan, bisa sukses tanpa Tuhan, bisa ngalami terobosan tanpa Tuhan, bisa sembuh tanpa Tuhan. Pokok tanpa Tuhan bisa. Karena itu imannya tidak pernah diaktifkan. Imannya jadi dorman. Imannya jadi pasif. Iman saudara dan saya hanya akan diaktifkan ketika kita itu merasa kita sendiri tidak bisa. Kita sendiri lemah, kita butuh Tuhan. Kita bergantung sama Tuhan. Untuk kita memimpin, kita bergantung sama Tuhan. Untuk kita berpikir, kita butuh Tuhan. Untuk kita bekerja, kita butuh Tuhan. Untuk membangun rumah tangga, pernikahan, kita butuh Tuhan. Untuk sembuh dari sakit penyakit, kita butuh Tuhan. Untuk bicara, kita butuh Tuhan. Untuk bernafas, kita butuh Tuhan. Jadi ternyata butuh Tuhan itu bukan sekedar urusan-urusan yang besar saja. Termasuk juga urusan-urusan yang kecil. Urusan berjalan, bernafas, bicara. Kita butuh Tuhan. Seberapa kita butuh Tuhan, seberapa kita bergantung sama Tuhan, itu menentukan seberapa iman kita akan diaktifkan. Dan itu menentukan seberapa kuasa Tuhan yang akan dimanifestasikan melalui kehidupan kita. Saya belajar dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Sebenarnya sesederhana mereka itu lebih bergantung sama Tuhan daripada kebanyakan orang. Kebanyakan orang disuruh berjalan dengan iman, disuruh percaya mujizat, kuasa Allah. Selalu ada rencana cadangannya, selalu ada yang namanya pemikiran manusianya yang lebih dominan. Tapi orang-orang yang berjalan dengan iman sesungguhnya adalah orang-orang yang menyadari bahwa tanpa Tuhan kita lemah. Tapi dalam kelemahan kita butuh Tuhan, kita bergantung sama Tuhan. Di situ sempurna kuasa Tuhan. Saya sendiri juga mengalami dari sejak awal pelayanan saya dididik sama Tuhan. Untuk bergantung sama Tuhan. Sekalipun saya sudah belajar di sekolah Alkitab, teologi di Amerika. Saya belajar tentang leadership, church leadership secara khusus. Ya secara perhitungan manusia seharusnya bisa memimpin gereja.
Tapi kenyataannya ketika saya merintis gereja, memimpin gereja, saya gagal. Saya gagal. Dengan semua pengetahuan yang ada, tidak bisa. Di situ saya belajar untuk bergantung sama Tuhan. Di situ saya belajar untuk mengandalkan Tuhan. Di situ saya belajar untuk berseru dan percaya sama Tuhan. Dan ketika saya percaya, saya mulai berjalan dengan iman, bergantung sama Tuhan. Di situ kuasa Tuhan mulai dimanifestasikan di level yang belum pernah saya alami sebelumnya. Dan dengan kuasa Tuhan itu, maka tiba-tiba pertumbuhan gereja itu terjadi. Tiba-tiba mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan ilahi terjadi. Tiba-tiba terobosan-terobosan yang tadinya tidak terpikirkan sebelumnya, itu Tuhan kerjakan. Dan kemudian boom, terobosan yang luar biasa kita alami. Dimulai dari menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa. Kalau Anda mau mengalami Tuhan dalam hidup saudara, Anda harus sadar ya, bahwa kita ini seperti kayak bejana yang kosong yang siap untuk diisi sama Tuhan. Banyak orang maunya berjalan bersama dengan Tuhan tapi dengan pikirannya. Dia yang ngatur Tuhan, dia yang mengendalikan Tuhan. Maunya Tuhan harus bekerja dengan cara ini, cara begitu, step-stepnya begini, begitu, dan lain sebagainya. Saya mau ngomong sama saudara, jangan berusaha mendominasi Tuhan. Tapi jadilah bejana yang kosong. Buka hati lebar-lebar dan izinkan Tuhan yang mendominasi hidup saudara. Izinkan Tuhan yang mengarahkan, mengatur hidup saudara. Izinkan Tuhan bekerja dengan caranya yang sempurna, caranya yang bebas, yang out of the box, yang di luar pikiran dan logika manusia. Izinkan Tuhan bekerja, memanifestasikan kemuliaannya dalam hidup kita. Jadi bukan kita yang mengontrol Tuhan, tapi Tuhan yang mengontrol kita. Bukannya kita yang mengatur Tuhan, tapi kita berserah sedemikian rupa sampai Tuhan yang memenuhi kita, mengambil alih kita. Kalau sudah kayak gitu, kuasanya akan dimanifestasikan dengan dahsyat di dalam kehidupan kita. Jadi belajar untuk menjadi seperti kayak sarung tangan yang siap dipakai oleh tangan. Karena kalau sarung tangan penuh, nggak bisa dimasukin tangan, ya nggak bisa apa-apa. Tapi sarung tangan yang kosong, kemudian dimasukin sama tangan itu, tangannya nggak kelihatan. Sarung tangannya yang kelihatan. Tapi yang menggerakkan sarung tangan itu adalah tangan yang tidak terlihat itu. Tiba-tiba tangan itu bisa mengangkat meja, bisa menulis, bisa melakukan ini dan itu, berbagai macam hal. Yang kelihatan sarung tangannya, tapi yang menggerakkannya tangannya. Belajar jadi seperti sarung tangan yang kosong yang siap dipakai oleh tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang bekerja melalui hidup kita. Ya, mulut Tuhan bicara melalui mulut kita. Kaki Tuhan berjalan melalui kaki kita. Hidup Tuhan dimanifestasikan melalui hidup kita. Semakin Tuhan bertambah, semakin kita berkurang. Semakin Tuhan yang mendominasi, Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang mengarahkan, semakin kita akan melihat semakin dahsyat manifestasi kuasa Tuhan yang akan dikerjakannya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya learn to surrender. Belajar berserah penuh sama Tuhan karena dalam kelemahan kita sempurna kuasa Tuhan. Alkitab berkata 1 Korintus 1 ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 31 ya. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi saya ajak saudara bermegah dalam Tuhan. Andalkan Tuhan. Bergantung penuh sama Tuhan. Sadari tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tanpa Tuhan nafas saja nggak bisa. Tanpa Tuhan bicara aja nggak bisa. Tanpa Tuhan jalan saja nggak bisa. Kita butuh Tuhan dalam segala aspek dalam hidup kita. Hati yang butuh Tuhan. Hati yang bergantung penuh. Hati yang surrender, berserah penuh. Hati yang mengandalkan Tuhan seperti itu yang akan melepaskan iman kita. Yang akan menarik kuasa Allah bermanifestasi sempurna dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini belajar bersandar penuh sama Tuhan.
bergantung penuh sama Tuhan. Dalam kelemahanmu, sempurnalah kuasa Tuhan dimanifestasikan melalui kata-kata saudara. Dalam pekerjaan saudara, dalam kesehatan, dalam bisnis saudara, dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam setiap aspek hidup saudara, dalam kelompok sel kita, dalam gereja kita, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.